warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Nuryani, mahasiswi DPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 1 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saya adalah guru produktif pemasaran di SMK Pelita Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Pada hari ini, Senin 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan materi media promosi pemasaran kelas 11 guna memenuhi penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Doa kelas. Semua siap? Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Alifa Istiari, hadir Bu. Amelia Anjani, hadir Bu. Anissa Ade Amelia, hadir Bu. Ana Melia, hadir Bu. Ingin mengingatkan materi kita sebelumnya, yaitu tentang apa yang materi kita sebelumnya? Peluang usaha. Peluang usaha. Apa itu peluang usaha? Ada yang masih ingat? Bu. Oke, Saiful. Apa itu peluang usaha? Peluang usaha adalah peluang yang muncul dalam proses pelaksanaan usaha dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kata peluang berarti kesempatan. Oke, bagus. Di samping peluang usaha, ada yang bisa memberikan contoh peluang usaha yang ada di sekitar tempat tinggal kalian? Okta. Warung sembako sama token listrik. Warung sembako dan token listrik. Nah, itu salah satu contoh peluang usaha yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Oke, kalau misalnya tempat tinggalnya itu mayoritas perumahan atau kampus, itu peluang usahanya itu apa? Coba, Ibu. Husnul, Kos-kosan sama laundry. kos-kosan atau laundry. Ya. Kenapa? Karena mayoritas kalau mahasiswa, apalagi pekerja yang sibuk itu jarang untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi tinggal by phone, laundry, makan pun tinggal by phone, delivery. Nah, itu salah satu contoh peluang usaha yang ada di lingkungan kampus atau perumahan. Oke, next. Sebelum kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini tentang media promosi pemasaran, Ibu ingin membacakan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian, tujuan dan fungsi dari media promosi pemasaran. Yang kedua,
membantu menginformasikan keunggulan dan pembeda produk yang dimiliki dibanding dengan produk pesaing. Yang keempat, menciptakan citra suatu produk di mata konsumen sesuai keinginan perusahaan. Dan yang kelima, mempengaruhi pendapat dan perilaku konsumen terhadap suatu produk. Berarti menginformasikan, memberitahu kalau ini ada promosi produk. Tujuan yang kedua, menjangkau dan mendapatkan konsumen baru. Nah, ini biasanya memberitahu calon konsumen yang tadinya belum tahu, akhirnya tahu. Itu tujuan dari yang ketiga, membantu menginformasikan keunggulan dan pembeda produk yang dimiliki dibanding dengan produk pesaing. Memberikan keunggulan-keunggulan produk yang ditawarkan supaya konsumen itu tertarik dan membandingkan produk-produk yang ada di luar. Yang keempat, menciptakan citra suatu produk di mata konsumen sesuai keinginan perusahaan. Nah, menciptakan citra ini berarti membuat image, membuat kriteria tersendiri terhadap suatu produk itu yang ditawarkan. Misalnya ada image A dibanding dengan produk yang di luar, image B. Identik image itu. Jadi konsumennya itu selalu mengingat produk yang ditawarkan. Selanjutnya, mempengaruhi pendapat dan perilaku konsumen terhadap suatu produk. Nah, ini tujuannya juga untuk mempengaruhi. Bukan mempengaruhi dalam arti negatif. Karena memang tujuan promosi itu kan memperkenalkan suatu produk ke khalayak ramai. Dan tujuannya untuk memperoleh laba atau konsumen sebanyak-banyaknya. Tujuan yang terakhir ini yaitu mempengaruhi pendapat perilaku konsumen. Yang tadinya memilih produk A, gimana caranya harus memilih produk B saat produk yang ditawarkan. Maksud ya? Maksud. Jelas? Jelas. Kita lanjut. Jenis-jenis promosi. Jenis-jenis promosi itu ada 3. Yang pertama, promosi secara langsung. Promosi secara langsung ini banyak kalian temukan biasanya di swalayan atau mall. Kalau kalian pernah datang di swalayan atau mall, biasanya ada seorang marketing yang membawa brosur. Ketika kalian
waktu 10 sampai 15 menit untuk membuat media promosi di Canva. Setelah itu kirimkan ke WA grup kita. Nanti akan ibu tampilkan dan presentasikan sesuai project. Waktunya cukup ya untuk mengedit 10 sampai 15 menit. Tiga. Bisa ngedit? Ini dari kelompok 4 terlebih dahulu. Dari kelompoknya Safitri, kelompok 4. Silakan Safitri, ini dijelaskan media promosi apa yang kalian buat. Itulah contoh promosi offline yang menggunakan media brosur. Cara tersebut dipakai oleh Andi untuk mempromosikan produknya. Dari video tersebut, Andi mendapatkan keuntungan yang kecil dan pengeluaran yang lebih besar. Dikarenakan promosi offline menghabiskan banyak modal. Ini yang contoh promosi offline. Ini promosi dalam bentuk Brosur brosur. Yang kedua berarti promosi online. offline. Oke, jelaskan Safitri, ini contoh media promosi secara online. Itu dia contoh promosi online yang menggunakan media video yang disebarluaskan melalui media sosial. Cara ini digunakan oleh Desi. Cara ini lebih menguntungkan dikarenakan biaya atau modalnya lebih kecil, waktu tak terbatas, bisa lebih meningkatkan suatu produk, dan masih banyak lagi keuntungan yang bisa didapatkan menggunakan promosi online. Bedanya dari promosi offline dan online adalah kalau online itu bisa menggunakan metode kirim. Jadi bisa belanja dari rumah. Itu yang metode Online. metode Online harus mendatangkan langsung ke toko. itu kelompok 4 dari Safitri. Kelompok 4 menggunakan media offline yaitu brosur dan media online. Ini iklan di mana Safitri? Di media sosial. Di media sosial. Safitri menyebutkan kelemahan dari media offline dan kelemahan dari media online. Apa aja tadi kelemahan dari media offline? Kelemahannya itu membutuhkan modal yang besar. Kalau offline menurut Safitri membutuhkan modal yang sangat besar. Kalau online Modalnya kecil. modalnya kecil. Tak terbatas, jadi kan bisa diakses semua orang. Ya. Jangkauan luas untuk promosi itu luas kalau yang online. Ini menurut pendapat dari kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4 Safitri. Selanjutnya, oke, coba ini jelaskan dari kelompok
silakan. Ini contoh dari video promosi online. Lebih menghemat modal, banyak sekali alasannya kita memilih promosi secara online ini. Yang pertama yaitu memperluas jangkauan pasar, yang kedua menghemat biaya atau modal, yang ketiga jangkauan promosi lebih luas, yang keempat biaya iklan lebih murah, yang kelima calon customer banyak beraktivitas di media sosial. Jadi kesimpulannya, media sosial ini lebih tepat untuk kita mempromosikan suatu usaha atau apapun itu yang kita ingin jual melalui media online. Kenapa? Karena yang pertama bisa menghemat biaya, menghemat modal, segala macam itu lebih terjangkau lah. Dan sekarang lebih banyak orang-orang yang memiliki handphone, dan di rumah saja lebih banyak yang menggunakan handphone daripada TV sekarang. Jadi alasannya kita memilih itu karena lebih efisien, lebih masuk ke masyarakat yang berada di. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah jelas dari kelompok 3, sudah disertakan alasan, keunggulan sama kelemahannya juga sudah dijelaskan. Selanjutnya untuk kelompok berikutnya, kelompok 1 dan kelompok 2. Sudah kirim? Videonya sudah? Yang media online udah? Kirim ke WA juga? Yang mana? Di sini ada? Oh, ada? Kamu kirimnya kemana? Apa ya? Ini ya. Oke, dari semua kelompok itu silakan ditulis semua jawaban kalian di lembar yang telah Ibu berikan. Kalau sudah, kumpulkan ke depan. Oke, kalau masih semangat berarti ini tugas kelompok sudah selesai. Tinggal kalian boleh balik ke tempat semula. Oke, kalau sudah, tadi Ibu sudah jelaskan beberapa poin tentang materi kita pada pagi hari ini yang berkaitan dengan media promosi pemasaran. Media promosi pemasaran itu ada berapa yang Ibu jelaskan tadi? 3. Ada 3. Apa aja yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Promosi secara langsung. Tadi udah Ibu beri contoh. Ada yang masih ingat nggak contoh media promosi secara langsung? Satu orang lebih tangan. Oleh Sabitri. Sales marketing di sebuah swalayan. Biasanya ada dari rumah-rumah. Oh iya, door to door ya, dari rumah ke rumah. Itu salah satu contoh media promosi secara langsung. Yang kedua, media promosi offline. Media promosi offline itu apa sih? Media promosi offline apa? Lupa. Promosi yang menggunakan media atau alat. Nih, Tidak menggunakan internet. promosi tentang produk atau profil usaha lewat media dan alat yang wujudnya nampak langsung sehingga langsung menyasar pada target konsumen. Kalau media promosi offline ini pakai internet nggak? Dia berwujud loh, berwujud langsung, boleh dalam bentuk kertas, media cetak. Tuh. Kalau TV itu, iklan di TV termasuk media offline bukan? Iklan di TV? Iya. Iklan
iklan di TV itu termasuk media offline bukan? Kalau radio? Kenapa? Karena dia menggunakan internet. Ya. Dia yang menggunakan suara. Kalau yang media offline yang berwujud itu contohnya di mana? Brosur. Dia berbentuk banner, brosur. Dia ada wujudnya, bisa dipegang. Nah, itu salah satu contoh media promosi online. Kalau yang online? Bisa lewat video. Kalau media promosi online tadi itu semua menggunakan internet. Terus juga harus mempunyai keterampilan karena promosinya melalui via sosmed, YouTube. Nah, kalau yang nggak bisa YouTube kan juga harus belajar. Dia nggak punya sosmed harus punya sosmed. Yang nggak bisa ngedit harus belajar ngedit dan lain sebagainya. Dari ketiga media promosi yang kalian sebutkan itu, untuk yang era zaman sekarang itu lebih bagus digunakan yang mana dalam beriklan, dalam promosi suatu usaha? Online. Karena satu, lebih terjangkau, biaya yang dibutuhkan lebih relatif sedikit. Hanya menggunakan HP. Gak perlu ditulis-tulis. Tidak perlu dicetak. Contohnya seperti tadi yang sudah kalian kerjakan di tugas kelompok. Menggunakan media Canva. Membuat promosi menggunakan media Canva. Jelas? Ada pertanyaan? Materi Ibu hari ini berkaitan dengan media promosi. Pertanyaan enggak? Oke, Bu kasih PR, tugasnya 10 soal dikerjakan di rumah. Nanti soalnya juga. Ya. Hari ini cukup sekian materi Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.